Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Jadi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bella simak videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang datang lebih cepat bagi siapapun dengan afirmasi dan visualisasi yang dilakukan secara konsisten dan berulang dapat membantu membentuk pola pikir dan keyakinan baru di bawah sadar. Konsistensi memperkuat koneksi neural di otak, mengaktifkan Reticular Activating System atau RAS untuk fokus pada peluang yang relevan dengan tujuan Anda. Sampai berapa lama? Walaupun tidak ada durasi yang pasti, dari beberapa literasi menyarankan untuk tetap dilakukan hingga kebiasaan atau keyakinan baru tersebut terasa alami. Disebutkan umumnya butuh waktu 21 sampai 66 hari untuk membentuk suatu kebiasaan baru. Tanda-tanda ini adalah afirmasi dan visualisasi sudah mulai bekerja, walaupun apa yang diimpikan belum terwujud. Seperti peningkatan fokus, Anda mulai memperhatikan peluang terkait tujuan Anda. Keyakinan menguat, Anda merasa lebih yakin bahwa tujuan Anda bisa tercapai. Perubahan sikap, Anda lebih proaktif dalam mengambil langkah menuju impian. Kemunculan sinkronisitas, hal-hal yang relevan mulai datang ke arah Anda dengan cara yang tidak terduga. Menurut saya, sinkronisitas inilah tanda yang paling jelas, karena secara fisik mudah untuk dikenali. Tapi jika afirmasi dan visualisasi belum menghasilkan manifestasi selama 21 hingga 66 hari, itu tidak berarti proses tersebut gagal, karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Valuasi proses. Periksa apakah afirmasi Anda sesuai dengan tujuan, realistis, dan menggugah emosi. Pastikan Anda sepenuhnya percaya pada afirmasi tersebut. Perbaiki teknik visualisasi. Pastikan Anda membayangkan dengan jelas, dengan emosi yang kuat, hasil akhir yang diinginkan seolah-olah sudah tercapai. Kemudian kombinasikan dengan tindakan. Afirmasi dan visualisasi harus didukung oleh langkah nyata untuk mendekati tujuan, sekalipun itu tindakan kecil. Anda tetap perlu melanjutkan afirmasi dan visualisasi walaupun sudah melampaui 21 atau 66 hari jika Anda merasa termotivasi. Mengalami perubahan pola pikir positif dan mulai melihat tanda-tanda kecil yang mendekatkan Anda pada impian. Afirmasi dan visualisasi adalah proses tanpa batas waktu. Anda bisa terus melakukannya sampai impian terwujud atau hingga Anda merasa perlu mengubah tujuan. Dalam banyak kasus, impian terwujud lebih cepat saat Anda melepaskan tekanan waktu. Yang paling penting adalah tetap fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan sabar. Hasil seringkali datang dengan cara dan waktu yang tak terduga. Uang datang lebih cepat. Dalam Law of Attraction, definisi uang datang lebih cepat bergantung pada keadaan dan harapan individu. Dua penafsiran umumnya adalah dalam 24 jam atau kurang, biasanya digunakan dalam afirmasi yang menargetkan hasil dalam jangka waktu tertentu. Misalnya afirmasi seperti, saya terbuka untuk menerima uang dalam 24 jam ini. Menunjukkan harapan bahwa uang akan datang dengan segera. Lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika seseorang memperkirakan uang dalam waktu 1 bulan tetapi uang tersebut muncul dalam 1 minggu, ini juga dianggap sebagai lebih cepat. Uang datang lebih cepat berlaku bagi siapapun, tentu dengan syarat dan kondisi setiap individu yang tidaklah sama. Bisnis, karyawan, pengangguran. Dalam Law of Attraction, peluang seseorang mendapatkan uang tergantung pada bagaimana mereka memadukan afirmasi, visualisasi, dan tindakan nyata. Berikut Law of Attraction diterapkan oleh pebisnis, karyawan, dan pengangguran. Pebisnis cenderung memiliki kendali langsung terhadap pendapatan. Dengan Law of Attraction, mereka bisa lebih cepat mengenali peluang bisnis baru, memperluas jaringan, dan meningkatkan kreativitas dalam inovasi. Kuncinya adalah aksi yang konsisten, keberanian mengambil resiko, dan kejelasan visi.
Karyawan memiliki aliran pendapatan stabil tetapi terbatas. Law of Attraction membantu mereka menarik peluang promosi, penghasilan tambahan, atau pekerjaan yang lebih baik. Kuncinya adalah sikap terbuka terhadap peluang dan berani mengeksplorasi kemampuan diri. Pengangguran, walaupun tantangannya lebih besar. Law of Attraction dapat membantu pengangguran menemukan ide atau jalan baru untuk menciptakan sumber pendapatan. Misalnya memulai usaha kecil. Kuncinya adalah percaya pada diri sendiri, konsisten mencari peluang, dan bersikap optimis. Siapapun bisa menggunakan Law of Attraction, tetapi hasilnya tergantung pada tindakan nyata dan konsistensi. Walaupun pebisnis memang memiliki keuntungan karena lebih banyak peluang terbuka, tetapi Law of Attraction sebenarnya tidak terbatas pada profesi. Adalah fakta, jika sama-sama menggunakan Law of Attraction, peluang untuk menarik uang memang lebih besar jika seseorang aktif dalam bisnis daripada menjadi karyawan atau pengangguran. Karena bisnis memiliki ruang lebih besar untuk peluang, pebisnis dapat menciptakan atau menemukan sumber pendapatan baru dengan lebih fleksibel. Namun, mindset juga penting. Seorang karyawan atau pengangguran yang terbuka terhadap peluang dapat menarik uang, tetapi membutuhkan kreativitas dan usaha lebih untuk menemukan. Law of Attraction bekerja dengan mekanisme sinkronisasi di alam semesta yang melibatkan banyak variabel di luar kendali manusia seperti waktu, kondisi eksternal, dan kesiapan. Impian baru akan terwujud jika energi seseorang selaras dengan tujuan tersebut. Jika ada ketakutan, keraguan, atau mental block, bisa memperlambat manifestasi. Tentu ini akan membuat waktu terwujudnya bertambah lama. Meski afirmasi dan visualisasi dilakukan, terkadang ada tindakan nyata yang perlu dilakukan. Macam dorongan hati yang perlu ditindaklanjuti. Waktu terwujudnya tergantung seberapa cepat seseorang mengambil langkah konkret dan peluang yang datang. Kapan itu terwujud? Walaupun seseorang katakanlah sudah menetapkan batas waktu terwujudnya suatu impian, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kapan impiannya terwujud. Divine timing atau waktu ilahi dianggap misterius dan rahasia sampai hari ini. Alam semesta bekerja dalam skala besar, melibatkan banyak faktor yang saling berhubungan. Sulit bagi manusia untuk memahami bagaimana dan kapan semua elemen akan selaras. Alam semesta memiliki cara unik untuk mewujudkan sesuatu pada waktu yang tepat, seringkali dengan cara yang tidak terduga, untuk memberikan hasil terbaik. Waktu yang tepat ini tidak ada satupun manusia yang tahu. Manifestasi tidak hanya bergantung pada keinginan seseorang, tetapi juga pada harmoni energi di lingkungan eksternal. Alam semesta memilih waktu terbaik untuk memberikan hasil yang optimal. Kepercayaan dan pelepasan, konsep ini menuntut kepercayaan penuh kepada proses dan melepas keterikatan pada hasil. Memungkinkan penerimaan yang lebih besar terhadap peluang tak terduga. Kadang-kadang, waktu yang ditunda adalah cara alam semesta memberikan pelajaran, melindungi dari bahaya, atau mempersiapkan seseorang agar lebih siap menerima impiannya. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-426 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi baru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.